Selamat datang kembali di Pak Bams Channel. Channel berbagi tips, edukasi dan motivasi, juga hiburan untuk bapak-bapak semua. Kali ini Pak Bams ingin berbagi cerita yang dialami rekan Pak Bams saat dia sedang melaksanakan tugas sebagai satpam. Cerita ini berawal ketika beberapa tahun lalu. Sebut saja Pak Adi, pernah ditugaskan untuk menjaga sebuah ruko yang sudah lebih dari 4 tahun kosong. Ruko tersebut sebelumnya digunakan untuk kantor perusahaan asuransi. Ruko kosong ini berada di sebuah deretan ruko yang terbilang sudah cukup tua dibanding ruko-ruko lainnya. Ruko ini berdiri di sebelah jalan utama. Mungkin usia ruko-ruko tersebut sudah 20 tahun lebih. Pak Adi berjalan menyusuri deretan ruko-ruko yang sudah tutup, dan beberapa ruko sudah tidak digunakan. Malam itu gerimis menemaninya berjalan di jalan yang basah, dan dintara air menggenang sehabis hujan deras. Ia tiba di ruko yang akan dijaga sekitar pukul 10 malam. Ia melihat sebuah ruko dengan cat yang mulai kusam dan lantai halamannya kotor berdebu, basah terkena cipratan air hujan. Pak Adi masih terdiam sejenak sebelum membuka pintu ruko. Sambil mengamati sekitar, tidak ada orang lagi selain dirinya. Ruko sebelah kanan dari ruko ini tampaknya masih digunakan. Namun sebelahnya lagi sepertinya sudah kosong, karena terlihat kotor dan tak terawat. Setelah membuka pintu ruko, Pak Adi pun masuk ke dalam sambil mengucap salam. Bau debu menyeruak masuk ke sela-sela hidungnya. Hawa lembab menyelimuti seluruh ruangan yang tidak terawat. Dalam gelap, Pak Adi mencoba mencari saklar lampu untuk penerangan dan menyalakan senternya. Namun sayang, sepertinya banyak lampu yang tidak berfungsi. Ia pun memutuskan untuk mencari tempat untuk istirahat dan meletakkan barang bawaannya. Pak Adi masuk ke ruang kantor yang agak luas, sepertinya dulu digunakan sebagai ruang pimpinan. Pak Adi pun meletakkan tasnya, lalu mulai bersiap untuk menjalankan tugas patroli. Dinginnya cuaca dan baju yang terkena gerimis membuat Pak Adi ingin buang air kecil. Dia mengambil senter sebagai penerangan untuk berjalan ke kamar mandi yang berada di seberang koridor kantor utama. Saat berjalan melewati ruangan yang berantakan, ia merasa ada yang sedang mengawasinya. Perasaan takut perlahan mulai menyisip ke dalam hatinya. Pak Adi sebenarnya percaya akan eksistensi makhluk gaib tak kasat mata, tapi ia selalu mencoba untuk mengedepankan logika dan keyakinan agamanya bahwa manusia adalah makhluk sempurna dan lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Pak Adi berusaha tenang dan terus berjalan menuju kamar mandi. Tanpa sadar ia pun membaca ayat-ayat suci di dalam hatinya. Namun, bukan rasa takutnya yang hilang. Perasaan seperti sedang diawasi makin kuat, bulu kuduknya pun berdiri. Setelah sampai di kamar mandi, siapa sangka, kamar mandi yang hendak digunakan, ternyata rusak. Pak Adi pun memutuskan naik ke kamar mandi lainnya, di lantai 2. Ia berpikir sekalian melakukan patroli. Ia pun bergegas ke lantai 2, sambil tetap memegang erat senter di tangan kanannya. Sebenarnya dalam hati kecilnya melarang ia untuk naik ke lantai 2. Tapi siksaan menahan buang air kecil, mengalahkan insting dan kata hatinya. Dalam kamar mandi yang sempit itu, perasaannya mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Ruangan yang lembab, dan aroma bau pesing kamar mandi terasa pekat. Namun ada bau lain yang tak lazim, tercium oleh Pak Adi. Bau bangkai dan bunga melati samar-samar tercium oleh Pak Adi. Menyadari ada sesuatu di sana, ia segera berlari menuruni koridor anak tangga ke lantai 1. Suara tawa perempuan terkikih menyeramkan terdengar di koridor tangga lantai 2. Seketika Pak Adi menoleh ke atas. Tampak sosok putih berambut panjang berdiri di ujung tangga. Sambil tetap berusaha tenang, Pak Adi berjalan cepat ke arah pintu keluar. Ia hanya fokus untuk segera meninggalkan ruko tersebut.
Kakinya sebenarnya sudah lemas dan tidak ada tenaga karena shock dan kaget akan apa yang baru saja dialaminya. Ia pun berhasil menggapai pintu keluar dan membuka kunci pintu ruko tersebut. Namun tiba-tiba, sosok putih itu mengikuti Pak Adi hingga pintu keluar. Hanya itu yang diingat Pak Adi, karena ketika ia membuka mata, hari sudah pagi dan banyak orang mengerumuninya. Ternyata ia pingsan di depan pintu ruko tersebut. Demikian cerita Pak Bams pada video kali ini. Sehat selalu dan tetap waspada. Siapa tahu ada yang ikut di belakang Bapak sekarang.